Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari pertanyaan sahabat The Brondol, bicara tentang banyaknya bunga jantan yang tumbuh. Kemudian beliaunya sudah melakukan pemupukan, ternyata bunganya kok muncul jantan semua. Lah setelah saya tanya kenapa kok baru dipupuk pada bulan-bulan tersebut, 1 tahun yang lalu, karena memang baru ada rezekinya, ataupun ada juga yang baru beli ladangnya. Maka nggak ada salahnya, mungkin konten ini sedikit teoritis tapi penting sekali bagi para petani. Jangan sampai bahwa petani-petani kelapa sawit kita gagal paham di dalam pembentukan buah. Buah yang jadi yang untuk kita panen itu bukan hasil karya dalam waktu yang hanya sedikit saja. Namun ada dua unsur atau dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu adalah iklim, dalam hal ini adalah penyinaran dan curah hujan, alias ketersediaan air bagi tanaman. Yang kedua adalah unsur haranya. Jangan berpikir bahwa pemupukan bisa berlangsung pada pemupukan misalnya 6 bulan langsung buahnya bagus. Itu bukan seperti itu konsep di dalam pembuahan. Mungkin berbeda di tanaman sayuran, buah sayuran misalnya tomat, cabai dan sebagainya. Apalagi ada yang mengklaim bahwa pemupukan selama 2 bulan yang lalu bahwa hasil panen kita melonjak luar biasa. Wah, ini hal yang harus kita luruskan. Karena bahwa di dalam mekanisme pembentukan bunga, kita harus kenal dulu bahwa di dalam pembentukan bunga jantan kelapa sawit atau bunga kelapa sawit baik jantan ataupun betina, maka ada 5 fase bunga yang harus kita ketahui, yaitu adalah inisiasi bunga, perhiasan bunga, diferensiasi kelamin, peka aborsi, dan antesis. Bunga yang muncul yang terlihat dari para petani dalam bentuk kuncup, kemudian membuka, kemudian ada cengkehnya, atau membuka kemudian kalau jantan dia ada sedikit panjang-panjang, maka ini adalah dalam kondisi yang di sini saja. Di sini saja. Lah yang lain di mana pembentukan yang atas ini kapan Pak Pendi? Maka bahwa pembentukannya adalah bisa dapat disampaikan, mungkin kesimpulan dari beberapa penelitian adalah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sebelum hari ini kita terlihat panen hari ini. Maka dari 5 fase bunga ini, maka faktor iklim akan menentukan pembentukan bunganya, baik menjadi jantan atau betina. Maka mari kita bongkar bersama. Jadi iklim ini ada 2 penyinaran dan curah hujan yang akan mempengaruhi stimulasi bunga pada kelapa sawit. Namun curah penyinaran ini mungkin masih bisa kita bawa faktornya sedikit saja, tapi yang paling banyak adalah curah hujan. Ketersediaan air bagi tanaman kita di dalam fase pembungaan akan menentukan prosentase 4 fase bunga ini. Inisiasi bunga, perhiasan bunga, diferensiasi kelamin. Nah ini dibicara tentang diferensiasi kelamin adalah ada kemungkinan adalah jantan atau dia adalah betina. Di sini kuncinya. Karena bahwa curah hujan atau ketersediaan air akan menentukan. Contohnya, misalnya pada bulan kering yang nyata atau bulan kering sampai 3 bulan berturut-turut kering, itu nyata dan panjang, maka dia akan sangat berpengaruh, akan mempengaruhi pembentukan bunga 2 tahun yang akan datang. Atau yang disebut dengan cekaman bunga ini adalah ketika dia bulan kering tidak tersedia air dalam jumlah yang cukup untuk pembungaan, maka ingat bahwa kelapa sawit akan cenderung meningkatkan pembentukan bunga jantannya, bukan bunga betinanya. Karena memang ini adalah sebuah naluri tanaman kita ketika dia dalam kondisi tercekam, bunga betina dalam hal ini adalah sangat membutuhkan banyak air, harus tersedia airnya. Jika tidak tersedia airnya, maka naluri kelapa sawit akan membentuk bunga jantannya. Sekali lagi, jika memang dalam kondisi cekaman air atau tidak tersedianya air di dalam masa pembungaan, maka naluri kelapa sawit adalah untuk membentuk bunga jantan, bukan bunga betina. Hal ini sangat penting untuk dipahami. Lah bagaimana Pak Pendi ketika curah hujannya cukup? Oke. Curah hujan cukup kok masih ada bunga betinanya. Oke. Jadi curah hujan yang cukup pada saat inisiasi bunga dan perhiasan bunga atau diferensiasi kelamin, jika unsur hara kurang tersedia, maka kemungkinan membentuk bunga jantan. Kenapa? Ya naluri juga. Saya untuk membentuk bunga betina itu harus tersedia A, B, C, D, unsur hara kalium, fosfor, nitrogen dan sebagainya. Sementara Bapak Ibu semua petani tidak memupuk pada saat itu.
atau tidak tersedia pemupukannya untuk tanaman itu, apalagi yang ditinggalkan. Kondisi yang tidak dirawat ketika dipupuk keluar bunga betina, bunga jantan, ini adalah jawabannya. Karena di dalam pembentukan bunga, jika airnya cukup, unsur haranya kurang, maka masih kemungkinan betina, kemungkinan akan muncul bunga jantannya. Apalagi di musim keringnya. Ketika musim kering kok bunga jantan semua, maka ya wajar, karena di fase ke atas ini sangat membutuhkan jumlah air yang cukup dan juga jumlah unsur hara yang cukup. Maka disinilah kesimpulannya bagi para petani dan para planter semuanya. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Bagaimana air tersedia dan bagaimana konsepnya adalah bagaimana unsur hara juga tercukupi. Jangan sampai airnya tersedia, unsur haranya tidak tersedia. Apalagi kalau misalnya unsur hara tersedia dan air tidak tersedia juga sama saja. Kedua buah faktor ini akan menentukan pembentukan bunga betina untuk menjadi buah kelapa sawit yang nanti akan kita panen. Lah, di dalam curah hujan yang cukup dan unsur hara yang cukup, maka kita harus sudah nanti membicarakan di sesi yang selanjutnya, bukan sesi selanjutnya, di bagian bunga selanjutnya adalah antesis. Ketika antesis itu adalah bunga yang siap dibuai, pecah kelopaknya, muncul bunga seperti cengkeh-cengkeh itu, seperti bunga yang ini ya, ini bunga yang siap di antesis atau siap dibuai. Untuk menjadi buah, maka kita cukup air dan unsur bunganya jadi. Maka bagaimana dia akan menjadi buah yang bagus? Buah yang bagus juga di dalam tandan buah segar kita, maka ada dua faktor lagi, yaitu adalah fruit setnya. Artinya bunga yang jadi itu berapa? Artinya bunga yang dari bunga yang diantesiskan atau yang diserbuki dengan serbuk sari dari bunga jantan, berapa persentase yang jadi? Dan kalau di dalam istilah kelapa sawit, setelah fruit setnya, brondolan yang jadi, maka ada yang istilah adalah namanya sek rasio. Sek rasio adalah perbandingan antara bunga betina dibagi dengan bunga jantan plus bunga banci dikalikan 100%. Itu namanya sek rasio. Lah, di dalam di dalam pembahasan bunga ini yang harus dipahami kembali lagi adalah jadi kalau misalnya bunga atas kok jantan Pak Pendi, bunga betina jantan bawahnya kok jantan, atasnya betina, berarti dulunya pernah yang jantan itu adalah di saat pembentukan bunga maka ada cekaman air atau kemungkinan unsur hara tidak tersedia. Kemudian bagaimana kondisi, apakah berpengaruh Pak Pendi ketika dia lahan memiring ataupun lahan datar terhadap pembentukan buah ini? Sekali lagi, bahwa buah yang kita panen ada dua faktornya, yaitu adalah fruit setnya, berapa persentase brondolan yang jadi dalam satu tandan, dan yang kedua adalah berapa persentase antara bunga betina yang dibandingkan dengan bunga jantan dan ataupun bunga banci. Ketika ternyata bahwa hasil penelitiannya dari mahasiswa Institut beserta bapak dosennya, ada dari bapak namanya Heribertus, Maria Astuti, dan Trinugroho, saya ambil datanya, bahwa sek rasio atau perbandingan bunga jantan dan bunga betina dengan bunga jantan dan bunga banci di daerah yang datar ternyata lebih bagus. Jadi kesimpulannya adalah di datar lebih bagus. Kemudian di lahan miring lebih sedikit. Jadi di datar 46,74%, di lahan miring adalah 39,79%. Kemudian fruit setnya, pembentukan brondolan yang jadi di datar adalah 70,14%, sementara yang miring adalah 62,45%. Hal ini menjadi bukti bahwa betapa pentingnya air di dalam pembentukan fruit set ataupun sek rasionya. Jangan sampai di dalam pembentukan itu tidak tersedia. Sebagai contoh, ketika kita punya lahan yang miring, maka hukumnya bagaimana kita bisa menahan air dengan slope atau kemiringan yang ada untuk bisa ditahan di ladang kita. Sehingga air yang menginfiltrasi atau air yang meresap ke lahan kita itu lebih banyak. Sehingga di saat di tanaman kelapa sawit kita akan melakukan pembungaan, curah hawa airnya itu tersedia. Jangan memiliki lahan yang tidak memiliki konservasi yang baik. Begitu hujan di atas, turun semua ke bawah. Tidak bisa ditangkap. Hal ini ditunjukkan bahwa yang sudah dilakukan
lakukan sebuah metode untuk menahan airnya saja ternyata di datar jauh lebih tinggi, baik sakraksinya maupun fruit setnya. Lah, Pak Pendi, apa sih fungsinya kita membahas ini semuanya? Masih banyak petani-petani kita berpikir bagaimana bunga jantan saya kok muncul setelah dipupuk, Pak Pendi. Sekali lagi, bahwa benang merah dari pembahasan kita kali ini, bahwa bunga jantan dalam tumbuh dengan jumlah yang banyak disebabkan adalah dua faktor. Yang pertama adalah ketersediaan unsur hara ketika dia melakukan pemasakan bunganya dan tersedia air. Kuncinya untuk bertanam kelapa sawit bagaimana mendapatkan bunga betina yang banyak, artinya bunga betina dari persentase tanaman kita bunga betina yang banyak adalah bagaimana menyediakan air yang ada di lahan kita. Kalau bicara tentang iklim, coba bulan keringnya banyak, ya Allah alam. Namun unsur hara juga jangan lupa. Jadi ketika kita memiliki lahan kelapa sawit, pemupukan kontinu penting. Mesti akan disanggah lagi. Bagaimana petani kita akan bagaimana petani kita akan memupuk di dalam harga sawit yang rendah. Para petani dan para planter semuanya. Maka bagaimana kita menjadi seorang petani kelapa sawit yang modern, yang mampu memberikan berpikir cerdas bagaimana hasil kelapa sawit yang dijual adalah tetap ada sebagian yang nanti digunakan untuk pemupukan untuk masa yang akan datang. Maka kontinuitas pemupukan kelapa sawit adalah salah satu kunci keberhasilan panen ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Maka dapat saya sampaikan seperti ini. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan bertani kelapa sawit, apalagi bagi pemula, maka butuh pemahaman yang lebih. Maka jangan sungkan, silahkan bertanya kepada The Brondol. Jika The Brondol tidak tahu, maka saya akan cari literaturnya atau sowan kepada guru-guru The Brondol untuk mendapatkan informasi yang relevan. Terima kasih dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.